Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kuliah matematika diskret kita lanjutkan ke pengantar perancangan logika digital ya. Pada pagi ini kita bahas sirkuit logika digital yang dianggap sebagai komponen dasar dari kebanyakan sistem digital. Seperti komputer elektronik, telepon elektronik, mengendali lalu lintas, dan lain sebagainya. Maksud dari sistem digital adalah untuk mengatur informasi diskret yang diwakili oleh besaran listrik seperti voltase arus ya. Yang paling kecil disebut sebagai bit, tingkatan dari binary digit ya, atau bahasa Indonesianya digit biner. Proses rancangannya, design, implementation, debug ya, perancangan, pelaksanaan, dan pelancaran ya. Desain, konsep awal berupa berapa fungsi yang bisa ya, bukan bias. Berapa fungsi yang bisa ditampilkan oleh objek. Kendala, berapa cepat, berapa luas, berapa biaya. Perbaiki kalau fungsi agar menjadi nyata. Implementation dan pelaksanaan. Pasangkan rancangan yang ada ke dalam kelompok yang lebih rumit via perkabelan ya. Jadi di antara alternatif itu untuk memperbaiki rancangan. Debug. Proses berdebug itu untuk kelancarannya. Sistem keliru, alih rancangan, alih komposisi, alih komponen rancangan untuk membuat debugging. Debugging artinya pelancaran ya, agar program lancar dan sebagainya. Formasi hipotesis dari keahlian menembak mati masalah. Sistem digital melawan bentuk gelombang analog bentuk gelombang ya ini. 101 misalkan gitu ya. Minimal. Digital hanya terima nilai diskret ya. Sistem digital ini hanya terima nilai diskret, nilai kontinu tidak ya. Kalau nilai bervariasi ke atas jangkauan lebar kontinu, maka di sini adalah matematika diskret ya. Sistem digital perangkat keras, aljabar boolean dan operator logika. Aljabar variabel, nilai-nilai dan operasi ya. Dalam aljabar boolean, nilai-nilainya bersimbol 0 dan 1. Jika satu pernyataan logika salah, bernilai 0. Jika pernyataan logika benar, bernilai 1. Misalkan ini operasi AND ya, AND atau N. Ini X premis ya, Y kesimpulan. Nah, X dan Y, 0, 0, 0. Nilai N ini, operator N ini hanya benar jika kedua-duanya benar ya. Sementara OR ini dia hanya salah jika keduanya salah. Tuh lihat ya. Premis X, dasar pikiran X, kesimpulan salah ya. Jadi ini untuk OR hanya keduanya salah. Tapi kalau not X, ya ini adalah ingkarannya. X ingkarannya 1. Kalau 1 ingkarannya 0. Gitu ya, ingkaran. Not X itu adalah ingkaran. Gerbang logika adalah satuan proses terkecil dalam sebuah sistem digital. Mengambil satu atau beberapa bit sebagai input masukannya dan menimbulkan satu bit sebagai output ya, keluaran. Sebuah sirkuit terdiri atas jumlah gerbang logika terhubung dengan kabel. Mengambil kelompok bit sebagai input sebagai masukan dan membangkitkan satu atau lebih bit sebagai output ya. Dan masukan dan keluarannya sudah biasa kan. Kelima gerbang logika tersebut adalah gerbang NOT ya, NOT, juga disebut pengingkar. Bila inputnya 0, maka outputnya 1. Bila inputnya 1, maka outputnya 0. Dia selalu melawan ya. Selalu melawan apa yang input, berikan dia lawan. Nah, jadi 0. Simbol logika yang disebut sesuai dengan ini adalah ingkaran ya, bukan P. Nah, ingkaran ya, ingkaran P. Gerbang AND ya, N. Misalkan diambil 2 bit P dan Q. Output 1 dia adalah P dan Q. Dia akan bernilai 1 kalau kedudukannya 1 ya. Dan 0 jika salah satu daripada itu posisinya 0. Dia maunya semuanya benar. Simbol logikanya adalah P dan Q ya. Ini P dan Q ini P dan Q ya. Gerbang OR.
Output 1, keluaran 1 jika baik P atau Q adalah 1 dan 0 jika selainnya. Simbol logikanya adalah P atau Q ya. Dia akan selalu benar kecuali kalau kedua-duanya salah. Sementara yang P dan Q dia akan salah kecuali kalau kedua-duanya benar. Gerbang NAND AND ya, non N ya. Output 0 jika baik P dan Q adalah 1 ya. Wah, ini dari N1 atau kata dia tidak. Itu adalah ini adalah ingkaran kepada N ya. NAD itu ingkaran kepada N. Simbolnya adalah bukan P dan Q ya. Juga sebagai strip Q, di mana strip ini disebut sebagai pukulan saver. Gerbang on NOR ya, not OR ya. Output 0 jika sedikit 1 P atau Q adalah 1. Kalau OR itu boleh 1 dia nggak mau ya, dia maunya 0. Jika output OR-nya 1, nah dia 0 ya. Karena dia lawan ya. Lawan dari P atau Q. Maka P pakai tanda panah Q ya, di mana tanda panah ke bawah ini disebut panah Pierce. Jika Anda diserahi sekumpulan sinyal input bagi satu sirkuit, maka Anda dapat menemukan outputnya dengan menelusuri sirkuit itu ya, dari gerbang ke gerbang. Ini istilah khas untuk logika itu, gerbang ke gerbang ya. Cara berpikir itu, ada gerbang ke gerbang ya. Dia perlu ditelusuri satu persatu, tidak boleh cepat-cepat ya. Gerbang-gerbang logika itu punya grafik seperti ini ya. Ini not ya. Kalau P1, wah ini selalu 0. Kalau ini 1, 0 ini 1. Balikannya, ini resultnya. Pergi N ya, ini kedua-duanya harus benar ya. Kalau satu salah dia nggak mau ya. Satu maka L adalah 1, 0, R 0 ya. Dan sebenarnya P atau Q ya. Dia hanya salah jika keduanya salah. P salah, Q salah, maka R adalah 0 ya. Not N. Nah, apabila ini satu benar berarti ya, maka not N adalah 0. Tapi kalau selain dari 1 dia selalu benar saja. NOR NOR. Jika P atau Q-nya benar, maka dia tidak mau. Dia maunya salah. Kalau P atau Q salah, dia maunya betul. Nah, itu ingkar ya. Ingkar kepada OR. Ini ingkar kepada N. Soal latihan. Buat tabel kebenaran dari semua gerbang yang ada 5 itu ya. 5 ini. Tabel kebenaran tadi yang sebelumnya sudah saya tulis ya, ini N dan OR ya. Tinggal yang lainnya. Anda buat, yaitu tabel kebenaran untuk ini dan yang ini sama ini Anda belum bikin tabel kebenarannya ya. Kalau N sama OR sudah, yaitu Anda tinggal mencontoh aja dari sini. Nah, ini kan N dan OR ya, not juga. Tinggal Anda buat tabel kebenaran untuk ini ya. Nah, untuk ini sama ini. Gerbang NAND dan gerbang NOR. Nah, tabel tebak sinyal output S. Tebak sinyal output S apa ya? Jika sirkuit berikut tapi asalkan P 0, Q 1 ya. Sini apa? Nanti ke sini apa? R sini ya, 0. Ke sini apa? Ke sini apa ya? Oke ya, silakan ya. Kita sambung minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.